Oke, nyampe kita. Alright. Waktunya kita makan. Yes. Gue Gue udah pesen semuanya. Oh ya? Gue udah pesen. Mas bawain aja yang aku pesan tadi, aku telepon ya. Luar biasa preparation, man. To the Daniel. max. Ya langsung masukin mas. To the max. Oke. Susah. Ya, terima kasih. Nah, ini nasi pepes jambal. Oke. Thank you mas. Yang lain dong langsung ya. Minumanku tadi aku pesan juga ya. Nah, oke. Yang lain, satenya dong satenya. Ini gue punya kayaknya. Iya, saya punya. Dia tahu bener kasih masih banyak. Oh ya di TV lain. Nah, ini kena dia ada sayur lodehnya. Ada sayur lodehnya. Ada. Perkedel jagungnya juga enak loh. Langganan di sini ya. Masa waktu di Australia dulu SMA itu kan banyak suka dukanya kan, ya kan? Banyak. Ya kan? Sempet wah, gua demen nih orang yang makan kayak gini nih. Enak. Ya kan? Sempet suka dukanya banyak banget nih, kan sempet jadi kunci di restoran itu. Itu apa gimana ceritanya? Enggak, biar gue ngomong lu makan. Nanti lu ngomong gue makan gitu ya. Siap. Jadi basically kalau misalnya pas gue di Australia itu gue dikirim sama nyokap gue pas gue SMP kelas 2. Jadi gue masuk di sana. Kenapa lu dikirim ke sana? Karena temen nyokap ada anaknya yang sekolah di situ juga gitu. Like simple banget. Dan akhirnya pas gue ke situ, gue masuk ke asrama. Di asrama tinggal dan itu semua sekolah cowok semua gitu ya. Dan habis itu gue SMA di situ sampai kuliah gue di situ juga gitu. Tapi intinya saat itu tahun 98 ada Krismon, gue akhirnya kerja gitu kan. Jadi gue kerja ngebantuin finansial bokap gue juga gitu. Dan gue sempet kerja di restoran ayam gitu namanya Nandos. Oh, tahu. Ya, dan di situ gue kayak bakar ayamnya, cuci piring, bersihin. Itu ada sambelnya tuh enak. Wus, peri-peri sauce. Peri-peri, ya. Bersihin WC juga. Pokoknya intinya all around lah. Itu gue kerja di situ sambil karena ada om gue yang emang dia ini bisnisnya MLM gitu, Amway dan lebih tepatnya menggunakan sebuah sistem namanya Network 21. Gue ikutan juga ngebantuin dia gitu, jadi di Perth gitu, kayak nyoba-nyobain juga lah. Gue terinspirasi banget sama dia. Nah akhirnya ketika gue coba ngelakuin si Amway ini, makanya. Terpana sama cerita. Oh iya, thank you. Jadi gue udah mulai tuh kayak kayak presentasi. Ini sejak zaman kuliah pun juga gue suka presentasi juga. Lu tau lah ya kayak MLM gitu yang Produk lu nggak tahu semua kok. Lu suka apa? Ya glister gitu kan ya tau lah. Tapi gini, lebih gilanya saking gue suka banget sama presentasi. Gue suka banget mobil. Oh iya, car wash-nya. Jadi gue suka banget presentasi sehingga what I do is even kalau misalnya di restoran gak ada kertas, gak ada pulpen, gue tinggal minta masnya boleh minta pulpen, gue di kertas tisu seperti ini gue bisa presentasiin lo bisnis Amway itu seperti apa gitu, secanggih itu gitu. Chinese blood, yes. Tapi gue jago presentasinya, tapi gue bodoh dalam sellingnya, untuk jualannya, untuk kayak Approach orang untuk sampai beli ya, sampai ikut join. Nah itu gue agak kurang berbakat di situ. Jadi habis dari sana balik ke Indonesia kan? Langsung balik ya? Ya. Balik langsung sama ke Mangga 2 juga, masuk juga ke sana. Actually, gue setelah selesai kuliah, gue nyoba banget nyari kerjaan di Australia, di Perth. Tapi sayangnya gue udah nyari kerjaan kemana-mana, itu ditolak semuanya sampai akhirnya gue bisa kerja di satu bank dan itu cuma magang. Kesana pakai dasi, pakai jas segala gitu, tapi kerjanya tetap aja OB sama bosnya gitu kan, buatin dia kopi, suruh fotokopi ini, gue kopi ini gitu. Jadi untuk kerjaan gue, ketika gue bilang ada kerjaan nggak buat gue di bank ini, dia bilang nggak ada. Ya udah akhirnya gue balik ke Indonesia. Gue balik ke Indonesia ngerasa gagal, gue balik ke Indonesia ngerasa kayak gila, gue udah 7 tahun lebih sekolah di Australia, tapi akhirnya baliknya ke Mangga 2 juga gitu. Dan di Mangga 2, bokap gue bilang, it's okay, sekarang kamu punya bisnis. Papa punya, kakek kamu pernah bilang sama papa,
lebih baik jadi kepala semut daripada ekor gajah. Wih, gila. Artinya, biasa itu itu. artinya, biarpun lu punya bisnis masih kecil, tetap aja lu kepala bisnis daripada lu di sebuah bisnis besar tapi lu adalah ekor gitu. Jadi kayak Own boss lah. own boss, ya Cina harus punya toko gitu. Iya, harus gitu. Akhirnya bokap gue kayak bukain toko buat gue gitu kan. Nah, di situ gue belajar juga tuh kayak ternyata Pride-nya gimana ya pride-nya? Masih ada nggak tuh pride-nya? itu banget. Ternyata gue nggak bakat juga main jadi kongko mangga 2 gitu. Ketika gue ditawarin dikit gue yang ya udah lu cek aja toko sebelah, ngapain cek sini. Gue jadi pas gue di mangga 2 kalau pagi gue nge-gym, gue nontonnya MTV gitu. Gue Style-stylenya MTV banget lah. MTV ya, banget lah. ya. Muncullah VJ Han. Pas gue ngeliat VJ Han, gue pikir lucu juga nih. Gue udah ditolak sama 100 perusahaan lebih di finance. Padahal background lo. Background gue 100 perusahaan lebih, tapi sekali-sekali gue cobain lah kirim CV gue itu ke MTV gitu. Dengan video gitu kan, beda nih. Kita lihat nih ditolak juga apa enggak. Nggak taunya dari 6.000 orang, mereka udah punya, dari 6.000 orang, mereka nyari 10 finalis. Nah, Yang fluent English kali ya, kebetulan. gue nggak tahu juga fluentnya, jujur kayak gue cuma asal nekat aja gitu. Nah akhirnya gue ditelepon kan, Daniel setelah gue kirim CV gue, Daniel mau casting nggak? Gue yang itu aja udah highlight of my life saat itu, karena di casting sama MTV Indonesia. Wow, you know, it's something yang amazing banget. Tapi nggak masuk dalam bucket list kan sebetulnya? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak kepikiran banget. Jadi di casting aja gue udah seneng banget. Pas di casting masuk, di ruangan casting itu, this is something that I don't know. Ini gue taunya beberapa tahun kemudian ya. Dia baru kasih tahu. Dia baru kasih tau gue. Jadi sebenarnya mereka udah dapet 10 finalis, mereka cuma ngundang gue untuk diketawain sebenarnya, untuk jadi konten buat acara mereka. Sehingga pas gue datang ke situ, mereka sebenarnya nggak punya ekspektasi apa-apa, cuma untuk ketawa aja kayak gitu kan. Tapi ketika gue presentasi, mereka diem kayak, kok ini anak bagus? Pada bingung. Oh dia Mr. Presentation. Exactly. Background lo apa? Finance. Lo sekarang kerja di mana? Mangga 2. Kok lo bisa? Lo pernah jadi DJ radio nih pasti? Gak pernah. Lo pasti pernah ada di entertainment? Gak pernah. Kok bisa ngomong sebagus ini? Mereka juga bingung. Dan gue baru sadar, ternyata selama 3 tahun gue presentasi kayak orang gila. Learning by doing di situ ya. MW itu tiap hari, satu hari ke 3 orang. Gue pikir nggak ada hasilnya. Hasilnya adalah di ruang casting MTV itu. 5 menit di ruang casting MTV itu dan ternyata boom, mereka langsung yang blown away. 10 orang finalis mereka udah dapat. Yang paling lemah yang satu ini akhirnya di-kick, diganti ke gue. Dari 6.000 orang, gue akhirnya jadi salah satu 10 finalis. Dari 10 finalis gue akhirnya jadi juara di MTV VJ tahun 2003. Wow. If that's not God's plan, I don't know. Tapi pada saat VJ-Han ini apa yang paling nggak terlupain apa? Yang Pengalamannya? Selama jadi VJ ini ya? Atau di proses VJ-Han ini kan tadi itu kan? VJ-Han kan gue di karantina selama 2 minggu, seminggu di Bali, seminggu di Jakarta. Dan gue emang mendapatkan teman-teman yang sangat luar biasa gitu, yang sampai sekarang gue masih kontek-kontekan. Which is nggak pernah sama mereka-mereka itu kan? Belum pernah kan? Lu pasti kenal deh sama salah satu finalis kita, Tommy Cokro. Yang bener. Dia finalis VJ-Han tahun 2003. Oh my, di Agnes juga Tommy? Hah? Tommy kan di Agnes juga? Oh iya, exactly. Lo emangnya sebelumnya dia di mana? Di tim sama gue. Kita dua-duanya. Oh iya, Just Makan Tommy. dulu, Just Tommy. woi, apaan lo? Ngomong gue. Seru tapi ya berarti ya? Seru banget. Dan literally gue punya teman-teman yang sangat luar biasa. Sampai sekarang kita masih kontek-kontekan. Di Bali itu pecah banget. Maksudnya kayak literally karantina itu. Kalau gue bilang lo menemukan diri lo di situ? Yes. Itu adalah ketika dalam hidup gue nih, puzzle yang selama ini gue cari ketemu dan fit. Kayak gitu, you know, di situ. And it's amazing ketika lu bisa nemuin purpose lu dalam hidup lu. Pas gue saat itu umur 21, gue ketemuin purpose gue ketemuin panggilan gue ketemuin passion gue. And yaudah, the rest is so easy. Gitu. Kebuka semua ya? Kebuka semua. Nah, makin kemari kita melihat bahwa Daniel udah lebih terbuka dalam kehidupan. Daniel udah lebih terbuka soal kehidupan pribadi dan lain-lain. Memang dia punya
punya apa ya, punya satu prinsip tertentu yang kita harus hormati. Tapi makin kemari kita bisa melihat bahwa secara perlahan dia udah mulai fleksibel. Tapi waktunya kapan? Terserah dia yang punya haknya. Kita break dulu, kita masih lanjut ngobrol dengan dia setelah kita makan yang berikut itu. Ngomong terus ya, ngomong terus. Lebih lama. Enak aja.